Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Agni Mutia, NPM 18050 dari Manajemen B. Akan menjelaskan materi mengenai manajemen risiko, yang materinya yaitu hukum asuransi. Perkembangan dan pertumbuhan lembaga asuransi saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan dalam dunia usaha karena para pengusaha sangat membutuhkan lembaga asuransi sebagai mitra kerjanya. Dengan adanya asuransi, pengusaha akan memperoleh ketenangan dalam menjalankan usahanya. Ketenangan tersebut timbul karena risiko yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi selama dalam kegiatan usahanya akan beralih pada perusahaan asuransi. Manfaat asuransi bagi tertanggung bertujuan untuk memperoleh rasa aman dan ketenangan bagi dirinya ataupun bagi harta bendanya, dan sekaligus mendorong para pengusaha agar lebih berani memajukan usahanya tanpa harus memikirkan besarnya risiko yang akan terjadi karena risiko tersebut telah beralih kepada penanggung. Konsep dasar hukum asuransi. Pengertian hukum asuransi. Di Indonesia, istilah asuransi dikenal dengan kata pertanggungan. Di Inggris dikenal dengan istilah insurance untuk asuransi kerugian dan asuransi untuk asuransi jiwa. Ditinjau dari pengertian hukum positif yang berlaku di Indonesia, asuransi adalah sebagai berikut. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha-usaha perasuransian, yaitu suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung. Dalam pasal L butir 1 Undang-Undang Nomor 2 1992 disebutkan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian dua pihak atau lebih. Maka perjanjian asuransi termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata dan tunduk terhadap ketentuan hukum. Pasal 1320 KUHP Perdata menjelaskan syarat syahnya suatu perjanjian bahwa perjanjian memiliki kekuatan dan berlaku secara hukum. Adapun syarat syahnya yaitu: yang pertama, adanya kesepakatan di antara para pihak. Kesepakatan yang dimaksud dalam hal ini adalah tercapainya kesepahaman pendapat dan kesesuaian kehendak di antara para pihak dan perjanjiannya. 2. Kecakapan di antara para pihak. Kecakapan yang dimaksud adalah terpenuhinya unsur kedewasaan secara hukum bagi kedua belah pihak. 3. Adanya objek yang diperjanjikan. Selanjutnya, adanya kausa atau sebab yang halal. Makna yang terkandung adalah bahwa objek yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan hukum. B. Para pihak dalam perjanjian. Yang pertama, penanggung atau insurer, yaitu pihak yang berkewajiban memberikan prestasi. Dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Yang kedua, tertanggung atau insurer, yaitu pihak yang menerima perlindungan dari penanggung, sama halnya dengan penanggung tertanggung, juga memiliki hak dan kewajiban, yakni kewajiban tertanggung adalah membayar premi asuransi dan hak yang akan diperoleh. C. Premi asuransi. 2. Dasar hukum asuransi. A. KUHD, yakni buku 1 bab 9 pasal 264 sampai pasal 286 yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. B. KUHP Perdata, yaitu pasal L320 mengenai syarat syahnya perjanjian, pasal 1338 mengenai asas kebebasan berkontrak, pasal 1774 mengenai perjanjian untung-untungan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam asuransi. A. Prinsip insurable interest, yaitu prinsip kepentingan. Pasal 250 KUHD menyatakan bahwa apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk dirinya sendiri, atau apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan, diadakannya pertanggungan mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan. B. Prinsip utmost good faith atau prinsip iktikat baik. Yang satu, penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat kondisi dari asuransi yang bersangkutan. 2. Tertanggung juga harus memberikan informasi yang jelas, benar, atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. C. Prinsip indemnitas. D. Prinsip subrogasi. Prinsip subrogasi terdapat dalam pasal 284 KUHD. E. Prinsip sebab langsung.
Prinsip ini tercermin dalam pasal 249 dan pasal 276 KIJHD pasal 249. B. Perkembangan perasuransian. 1. Fase perkembangan perasuransian. A. Sebelum Masehi. Yang B. Abad pertengahan. Yang C. Sesudah abad pertengahan. Yang D. Abad ilmu dan teknologi perkembangan. 2. Sejarah asuransi di Indonesia. Sistem hukum Indonesia berasal dari hukum perdata yang dibawa oleh pemerintah Kerajaan Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan. 3. Perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap asuransi. Yang pertama, kerugian, kerusakan, dan kehilangan yang menimpa harta benda yang dimiliki atau dikuasai. 2. Tuntutan tanggung jawab hukum atas kesalahan data atau kelalaian pribadi yang berada di bawah pengawasan atau tanggung jawabnya. 3. Pendapatan atau keuntungan yang diharapkan. 4. Piutang yang tidak tertagih. 5. Biaya pengobatan atau perawatan kesehatan. Selanjutnya C. Pengaturan asuransi komersial di Indonesia. Adapun asas hukum sahnya yaitu A. Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pasca sunt servanda, asas iktikat baik, asas kepribadian. Selanjutnya asas dan aspek hukum dalam perjanjian asuransi. Yang pertama, asas hukum sejarah hukum perjanjian. Yang kedua, asas-asas hukum perjanjian. Yang poinnya asas hukum perjanjian, asas kebebasan atau freedom of contract. Yang B, asas hukum perjanjian, asas konsensualisme atau konsensualis. Yang C, asas hukum perjanjian atau asas kepastian hukum pasca sunt servanda. D, asas hukum perjanjian, asas iktikat baik atau good faith. Asas iktikat baik memandang bahwa pelaksanaan substansi perjanjian antara kedua belah pihak didasarkan kepada kepercayaan dan iktikat baik. Iktikat baik tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu nisbi dan mutlak. Menurut asas hukum ini, iktikat baik nisbi berkaitan dengan sikap dan tingkah laku subjeknya. E. Asas hukum perjanjian atau asas kepribadian atau personality. Asas hukum perjanjian kali ini memandang bahwa setiap pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan kepentingan diri sendiri, sebagaimana termaksud dalam pasal 1315 KUHP yang menyebutkan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri, dan ditegaskan dalam pasal 1340 perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Terima kasih. Sampai di situ materi yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.